Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya bahasan yang cukup mengejutkan nih. Langsung dari David Rosen, negosiator kawakan Wall Street. Bukunya 99 Negotiating Strategies. Nah, fokus kita di bab 91. Judulnya aja udah bikin penasaran. Mengganti mediator sesuai kebutuhan, bahkan di tengah sesi. Ganti mediator di tengah jalan. Kedengarannya agak gimana ya? Radikal gitu. Misi kita hari ini, yuk kita coba pahami kenapa langkah drastis ini, menurut Rosen, bisa jadi alat negosiasi yang ampuh. Pernah nggak sih Anda merasa, wah mediator ini kok rasanya kurang pas ya? Atau malah bikin macet? Nah, ini kita bedah nih. Betul, betul. Ini menarik banget. Karena langsung nantang pandangan umum kita kan. Biasanya kita lihat mediator ya, udah figur netral aja. Diterima gitu aja sepanjang proses. Tapi Rosen ini, dia menekankan pola pikir yang beda. Katanya, negosiator ulung itu harusnya mendaliin semua aspek. Termasuk, yaitu, mediatornya sendiri. Ini bukan soal nggak sopan atau apa, tapi lebih ke manajemen strategis, ngatur prosesnya gitu. Oke. Jadi alasannya apa nih sampai perlu gitu ganti mediator? Apa cuma karena kita katakanlah nggak srek sama orangnya? Lebih dalam dari sekedar suka nggak suka sih, Rosen ngelihatnya gini, kadang pilihan awal itu emang ya kurang pas aja. Mungkin ada bentrokan kepribadian yang, wah, kelihatan banget. Atau demografinya mediator nggak nyambung sama pihak kunci di seberang. Bisa jadi. Atau bisa juga mediatornya kelihatan capek, mungkin udah kehabisan akal. Atau malah, ini bahaya nih, nggak sengaja bocorin info penting kita. Ingat, Rosen punya istilah unik, mediator itu frenemy. Teman, tapi ya bisa jadi lawan juga. Perilaku mereka, sengaja atau enggak, bisa aja malah ngehambat tujuan kita. Gitu. Frenemy. Menarik juga istilahnya. Terus kalau situasinya udah kayak gitu, gimana caranya bertindak menurut Rosen? Kayaknya susah banget ya mengusulin ganti mediator tanpa bikin pihak lawan tersinggung atau suasananya jadi aneh. Tapi Rosen yakin kok, ini bisa dilakuin. Kuncinya, kata dia, di komunikasi. Harus terbuka sama pihak lawan. Sampein aja secara jujur tapi diplomatis gitu. Bilang kalau kita ngerasa mediasi sekarang ini kok kayaknya nggak efektif. Terus usulkan alternatif. Idealnya sih kita udah siapin nama penggantinya. Rosen bilang ini bisa dilakuin cepet. Mungkin hari itu juga atau besoknya. Biar ada energi baru gitu buat negosiasi yang macet. Analoginya itu loh kayak ganti bola tenis. Kalau udah kempes di tengah main, masa mau diterusin? Iya juga ya. Nah, kan nggak mungkin kita terus main pakai bola rusak. Kenapa sama mediator yang nggak efektif kita beda perlakuannya? Gitu kan? Analogi bola tenisnya dapat banget sih. Jadi ini bukan cuma reaksi spontan aja ya, tapi bisa direncanain juga. Nah, justru itu poin pentingnya. Rosen malah nyaranin kita buat mikirin kemungkinan ganti mediator ini dari awal. Pas persiapan. Mungkin dari awal kita udah ada rasa ragu nih sama mediator yang dipilih. Ya udah, siapin rencana B. Negosiator top itu katanya selalu punya plan B, termasuk buat mediator. Ini mestinya masuk checklist persiapan negosiasi kita. Jadi soal proaktif ngelola proses, bukan nunggu kejadian baru bereaksi. Wah, jadi cara pandangnya itu ngelihat mediator bukan sebagai figur yang saklek, tapi sebagai sumber daya ya, yang efektivitasnya perlu dievaluasi terus. Dan bisa diganti kalau emak perlu. Ini lumayan ngubah cara pandang kita secara fundamental ya. Tepat sekali. Persis. Intinya itu kontrol proaktif dan adaptasi. Itu kuncinya. Jangan sampai ada elemen proses yang nggak jalan, malah ngehambat kita dapat deal terbaik. Strategi ini maksa kita ngelihat tiap komponen negosiasi termasuk pihak ketiga yang harusnya netral, itu sebagai variabel. Variabel yang bisa dan harus kita kelola buat keuntungan kita. Ini pergeseran besar sih, dari sekedar jadi peserta, jadi arsitek proses negosiasinya itu sendiri. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mengganti mediator, ya meskipun kedengarannya ekstrim banget, ini jadi pengingat kuat. Kalau dalam negosiasi level tinggi, kita perlu aktif ngelola semua aspek, termasuk yang kelihatannya netral. Ini soal fleksibilitas, soal berani ngambil langkah taktis. Jangan pasrah aja sama keadaan. Betul. Dan ini juga mancing pertanyaan refleksi yang lebih luas kan? Seberapa sering sih kita nerima aja gitu elemen-elemen yang tetap dalam sebuah proses, entah itu negosiasi atau situasi lain, tanpa benar-benar ngeevaluasi lagi. Ini efektif nggak sih?
masih relevan nggak sih? Nah, mikirin opsi radikal kayak ganti mediator ini bisa ngelatih pola pikir adaptif kita. Coba deh Anda pikirin. Di area mana lagi ya Anda bisa lebih proaktif ngelola variabel yang selama ini Anda anggap ya udah begitu aja? Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Semoga perspektif dari David Rosen ini bisa jadi amunisi baru buat Anda dalam navigasi negosiasi selanjutnya ya.